3. Selamat pagi anak didik ibu sekalian, anak didik ibu kelas 11 di mana saja berada. Semoga kalian sehat dan selalu tetap semangat. Pada pagi hari ini, ibu akan lanjutkan materi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tema hari ini, ibu akan menyampaikan satu video yang harus kalian tonton agar anak didik dapat mengetahui dengan benar apa fungsi dan wewenang daripada Lembaga Komisi Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM. Seperti anak didik ketahui bahwa salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk menegakkan hak asasi manusia adalah mendirikan Lembaga Komnas HAM. Selamat mengikuti. Belakangan ini, kritik terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bermunculan setelah banyaknya nominasi komisioner Komnas HAM yang diduga korup atau berhubungan dengan kelompok fundamentalis. Kinerja Komnas HAM juga dianggap makin memburuk dan tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus HAM. Bubarin aja, orang toh ada fungsinya dalam negara kok. Sekarang Komnas HAM itu bisa diganti oleh Kumham kok. Padahal, anggaran negara untuk Komnas HAM mencapai 93,7 miliar rupiah per tahun. Pertanyaannya, mengapa lembaga ini menjadi tidak efektif dan mengecewakan? Setidaknya ada dua alasan mengapa kinerja Komnas HAM tidak efektif. Pertama, sistem rekrutmen komisioner yang memberi ruang pada terjadinya proses politik. Saat didirikan pada tahun 1993, komisioner Komnas HAM ditunjuk langsung oleh Soeharto. Sistem tersebut berubah pasca reformasi di mana DPR dilibatkan dalam proses seleksi. Akibatnya, proses politik membuat komisioner Komnas HAM yang terpilih bukanlah dari kalangan aktivis HAM, namun cenderung berasal dari proses tawar-menawar politik. Konflik internal yang terjadi di Komnas HAM pada akhir 2012 merupakan contoh proses politik di DPR menghasilkan komisioner yang haus kekuasaan. Hal ini berbeda dengan Komnas Perempuan yang kinerjanya dinilai lebih baik dan bisa secara independen memilih komisioner sendiri dengan latar belakang yang cocok dengan lembaganya. Alasan kedua, banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia yang melibatkan kekuasaan dan militer. Contohnya, pada tahun 2008, Komnas HAM melakukan investigasi terkait tragedi 30 September 1965 dan mengumumkan adanya pelanggaran HAM berat. Pada peristiwa 6566 patut diduga terjadi pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan atas kemanusiaan, pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa,
perbudakan, perampasan kemerdekaan. Namun, karena menimbulkan polemik dengan militer, Komnas HAM enggan membuka hasil investigasi tragedi yang menewaskan hingga 1 juta jiwa tersebut. Selain itu, kerusuhan 1998, berbagai pelanggaran HAM di Timur Timur, Papua, dan Aceh, hingga kasus Munir merupakan contoh kasus yang tidak terselesaikan hingga saat ini karena berhubungan dengan kekuasaan. Komnas HAM seolah tidak punya kekuatan untuk melawan hal tersebut. Benturan terhadap kekuasaan dan militer membuat Komnas HAM menjadi lemah bahkan terus mengalami kemunduran. Hal itu juga terlihat dalam kasus-kasus konflik agraria. Walhi mencatat antara tahun 2012 hingga 2016 ada 1030 pelanggaran HAM di bidang agraria yang tidak ditindaklanjuti. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak mengenal istilah kadaluarsa sehingga masih bisa diusut sampai kapanpun. Hal inilah yang membuat Komnas HAM seolah-olah terus dilemahkan. Hal ini menjadi batu sandungan penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, tanpa adanya keberanian untuk memperkuat Komnas HAM dan pemilihan komisioner yang berani, penegakan HAM akan kehilangan taringnya. Lalu, apakah ada solusi terbaik untuk masalah ini? Berikan pendapatmu.